Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Senang sekali kita bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai latar belakang dalam Perjanjian Baru. Dalam video yang saya pernah buat, saya pernah membicarakan mengenai salah satu isu dalam Perjanjian Baru, yaitu mengenai aturan sunat. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai salah satu aturan di dalam pergumulan orang-orang Yahudi ataupun hukum yang terkait dengan identitas mereka sebagai umat Tuhan, yaitu mengenai yang namanya food law atau aturan mengenai makan. Nah, kalau kita membaca misalnya saya di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia, di dalam pasal yang kedua di sana Rasul Paulus menceritakan mengenai perjumpaan dia dengan Petrus di kota Antioquia, di mana dalam perjumpaan tersebut dia mengkritik Petrus oleh karena Rasul Paulus memandang bahwa Petrus telah berlaku munafik. Nah, kenapa demikian? Oleh karena Rasul Paulus dia melihat dalam satu peristiwa Petrus makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi, tetapi kemudian ketika datang kelompok orang yang disebut sebagai orang-orang bersunat, nah ini menunjuk kepada kelompok orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa seorang non-Yahudi tidak bisa diterima sebagai umat Tuhan kecuali mereka disunatkan atau menjadi seorang Yahudi. Nah, maka ketika kelompok yang seperti ini datang, Rasul Petrus dilihat oleh Paulus, dia kemudian memilih meninggalkan meja makan tersebut, dan kemudian Rasul Paulus marah dengan Petrus dan kemudian mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus berlaku munafik dan Petrus tidak mungkin bisa memenangkan orang-orang non-Yahudi jikalau dia bersikap demikian. Nah, dalam peristiwa itu tentu kita tidak selalu memahami dengan mudah apa yang terjadi sebenarnya, sehingga Rasul Petrus dalam peristiwa tersebut kemudian meninggalkan meja makan meja makan yang bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu terkait dengan sebuah isu di dalam kehidupan orang Yahudi, khususnya pada era abad pertama Masehi, terkait dengan yang namanya sebuah hukum identitas, yaitu food law. Nah, jadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada abad pertama Masehi, mereka bergumul bergulat oleh karena apa? Oleh karena sebagai umat Tuhan mereka belajar berdasarkan apa yang mereka terima dari tradisi iman mereka, bahwa umat Tuhan tidak boleh satu meja makan dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Itulah sebabnya maka orang-orang Yahudi pada dasarnya mereka tidak bisa satu meja makan dengan orang-orang bukan Yahudi. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada identitas mereka sebagai umat Tuhan, bahwa mereka adalah umat yang tidak bisa menjadi satu dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Nah, persoalannya adalah ketika bangsa Israel jatuh di bawah penjajahan daripada bangsa lain, khususnya ketika bangsa Yunani berhasil menaklukkan wilayah di timur dekat kuno, termasuk di dalamnya adalah wilayah Palestina, maka pemerintah Yunani kemudian memberlakukan yang namanya sebuah proses Helenisasi. Nah, Helenisasi ini adalah sebuah proses di mana bangsa Yunani ingin kebudayaan Yunani itu menjadi sebuah kebudayaan internasional. Itulah sebabnya maka kebudayaan-kebudayaan yang berada di bawah jajahan bangsa Yunani, kemudian kebudayaan tersebut diadopsi atau diasimilasi dengan kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Yunani. Nah, itulah yang disebut dengan Helenisasi. Nah, ketika proses Helenisasi terjadi, maka pemerintah Yunani kemudian memberlakukan yang namanya pelarangan terhadap kebudayaan-kebudayaan tertentu yang mereka anggap telah ataupun mereka anggap membuat masyarakat semakin eksklusif. Nah, maka di dalam kehidupan orang-orang Yahudi abad kedua sebelum Masehi dan juga abad pertama, ada 3 aturan yang oleh bangsa Yunani itu dianggap sebagai penghalang untuk proses Helenisasi.
Yang pertama adalah aturan mengenai sunat, dan yang kedua adalah aturan mengenai makanan, dan yang ketiga adalah aturan mengenai Sabat. Nah, itulah sebabnya maka kemudian bangsa Yunani ataupun penjajah dalam proses mereka pada waktu itu sebagai bangsa yang menjajah bangsa Israel, mereka kemudian melarang 3 aturan tersebut. Nah, jadi orang-orang Yahudi kemudian mereka dilarang untuk menyunatkan anak-anak mereka, dan mereka dilarang untuk memiliki kehidupan yang eksklusif. Nah, jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu cenderung untuk ketika mereka misalnya membeli makanan, mereka tidak mau membeli makanan di pasar-pasar orang-orang non-Yahudi. Oleh karena apa? Oleh karena makanan tersebut adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa ataupun kepada berhala. Maka kemudian orang-orang Yahudi memiliki pasar sendiri. Nah, waktu mereka makan pun mereka tidak bisa makan bersama-sama dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena maksud saya dengan orang bukan Yahudi, karena orang-orang bukan Yahudi ketika mereka makan, maka mereka memakan makanan yang seringkali untuk orang-orang Yahudi itu dianggap najis. Nah, itulah sebabnya maka kemudian orang-orang Yahudi menjaga betul-betul aturan mengenai identitas ini. Dan salah satu aturan yang dipertahankan sangat ketat adalah aturan mengenai makanan. Nah, bukan hanya jenis makanan apa yang boleh dimakan ataupun tidak, tapi dengan siapa orang boleh diizinkan makan dan tidak. Nah, maka di dalam peristiwa Galatia pasal yang kedua kita menemukan di situ sebuah fenomena yang pada dasarnya mencerminkan pergulatan daripada orang-orang Yahudi terhadap aturan yang namanya food law. Nah, jadi sebagian orang-orang Yahudi kemudian mereka percaya bahwa orang yang melanggar hukum makanan ini atau food law ini, mereka dipandang sebagai orang-orang yang bersekutu dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Bukan hanya itu, orang-orang Yahudi yang makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi seringkali dianggap sebagai orang-orang yang juga melanggar hukum Tuhan dan membuat Tuhan menunda memulihkan bangsa Israel. Artinya mereka dianggap sebagai orang-orang yang menghalangi karya Tuhan dalam memulihkan bangsa Israel. Itulah sebabnya maka tidak jarang orang-orang yang kemudian bersikap terbuka terhadap orang-orang non-Yahudi kemudian mereka dimusuhi oleh masyarakat karena dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Nah, dalam konteks inilah Rasul Petrus berhadapan dengan sebuah pergumulan. Dia sebenarnya sudah menyadari, dia sudah memahami bahwa seseorang tidak menjadi najis sekedar oleh karena makanan. Dan seseorang pun tidak menjadi umat Tuhan sekedar karena dia mempertahankan aturan ataupun hukum identitas atau bahkan karena dia disunatkan. Nah, Rasul Petrus sendiri dia ketika bertemu dengan Cornelius, dia memahami bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepada dia bahwa kenajisan ataupun hal-hal yang dianggap haram itu bukan terkait dengan hal-hal lahiriah, tapi terkait dengan masalah dosa dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya diperlihatkan dalam peristiwa perjumpaan Petrus dengan Cornelius bahwa ternyata orang yang dianggap najis oleh karena dia bukan Yahudi, orang tersebut ternyata bisa menerima Roh Kudus ketika mereka percaya kepada Yesus. Nah, itulah alasannya sebenarnya pada dasarnya Petrus sudah memahami bahwa makan bersama dengan orang bukan Yahudi tidaklah menimbulkan masalah apa-apa. Bahwa orang-orang bukan Yahudi apalagi ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka adalah sesama umat Tuhan dan Petrus seharusnya bisa makan bersama dengan mereka tanpa ada keberatan hati. Hanya persoalannya adalah ketika orang-orang yang tidak siap melihat kenyataan seperti itu hadir di tengah-tengah apa yang Petrus lakukan. Nah, disitulah Petrus menurut Paulus mengambil sebuah sikap yang salah. Seharusnya Petrus tetap konsisten menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini untuk mengajari mereka bahwa orang ketika ada di dalam Tuhan, mau dia Yahudi atau bukan Yahudi, mereka sudah menjadi umat Tuhan. Tetapi Petrus barangkali memiliki pertimbangan yang lain, pertimbangan yang kita tidak tahu dengan persis apa yang membuat Petrus meninggalkan meja makan. Tetapi sepertinya Petrus memang bergumul dengan hukum identitas tersebut. Bukan karena Petrus percaya bahwa sunat dan makanan bisa membuat orang menjadi umat Tuhan, tetapi Petrus barangkali khawatir bahwa apa yang dia lakukan, apa yang orang-orang Kristen Yahudi lakukan ketika mereka terbuka dengan orang-orang bukan Yahudi itu menimbulkan masalah yang bersifat horizontal di antara umat Tuhan. Barangkali itu yang dalam pemikirannya, tetapi bagi Rasul Paulus bahwa
bahwa Petrus sesungguhnya harus berani bersikap tegas terhadap apa yang benar dan apa yang tidak benar sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh yang diberitakan oleh yang Paulus terima dari Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat, ataupun oleh karena sunat, ataupun oleh karena memelihara hukum aturan makan. Nah, maka memahami mengenai isu aturan makan di dalam dunia kuno akan membuat kita mengerti kenapa masalah-masalah tertentu muncul ketika orang-orang Kristen, umat Tuhan, mereka bertemu ataupun makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa di zamannya ataupun di waktu tersebut. Kiranya video pendek mengenai latar belakang perjanjian baru, khususnya mengenai aturan makan ini, boleh menolong kita mengerti mengenai dunia kekristenan mula-mula. Tuhan memberkati.